Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum memutuskan menuntut terdakwa Richard Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer. Jaksa menyatakan barang bukti juga akan dikembalikan kepada pihak Vera Mareta dan juga pihak-pihak lain yang terkait dan meminta agar Richard Eliezer tetap ditahan dalam penahanan. Pemirsa, itu adalah poin-poin yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sore hari ini. Sidang baru saja dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Dan suasana yang Anda lihat pada saat ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sesaat setelah dibacakan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer, pendukung dari Richard Eliezer sempat menimbulkan keributan, dan keributan ini bahkan membuat Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso untuk men-skor sementara persidangan karena dianggap mengganggu jalannya sidang. Menanggapi mengenai tuntutan pidana penjara selama 12 tahun, tim kuasa hukum dari Richard Eliezer menyampaikan akan mengajukan nota pembelaan karena tuntutan ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Tim kuasa hukum akan menyiapkan nota pembelaan ini dalam waktu 1 minggu dan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso memutuskan pada Rabu minggu depan tanggal 25 Januari 2022 akan kembali diselenggarakan sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Richard Eliezer. Sangat membantu hukuman. Memang nanti hakim yang yang akhirnya kuasa hakim, tapi saya berharap biarlah Tuhan yang mengambil alih perkara ini dan nanti suara Tuhan melalui hakim untuk Richard Eliezer. Richard Eliezer saya sampaikan tetap semangat, tetap berdoa dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini kelak. Ketika engkau keluar dari Ibu namanya siapa, Bu? Lucky Latumeten. Lucky Latumeten. Datang dari mana, Bu? Jakarta? Saya dari Maluku asal ya, dari Ambon. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. God bless. Ibu Lucky Maluku. Bang Roni. Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan yang tampaknya merupakan salah satu pihak kerabat dari Richard Eliezer yang menanggapi mengenai hasil persidangan pada sore hari ini. Kita ketahui pemirsa bahwa Richard Eliezer memiliki peran yang sangat sentral dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Melalui pengakuan Richard Eliezer lah kemudian publik mengetahui bahwa tidak ada kejadian tembak-menembak di rumah Ferdy Sambo, melainkan adanya kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Bang Roni, mohon izin tanggapannya Bang Roni. 12 tahun penjara Bang Roni disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ini Bang Roni. Bang Roni gimana Bang Roni? Kita bersama bahwa ini kan justice kolaborator harusnya lebih ringan begitu Bang Roni. Siap. Tangan dan handphone. Ya. Ya, terkait tuntutan hukuman Richard 12 tahun, tanggapan dari penasihat hukum ini gimana? Ya, terima kasih ya teman-teman media. Kita sudah melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan, ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai. Tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah. Bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan.
Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada putusan. Bang, Di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaannya. Berarti masih di pasal 51 ya Pak ya, selain Richard yang punya status JC juga masih berteguh pada pasal 51 dan 48. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Richard Eliezer. Satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus dan keringanan di antara semua terdakwa. Tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan di putusan. Bang, Pak Ide apa yang mau dikatakan Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Terima kasih.